Setahun sudah pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sekolah yang seharusnya digelar dengan tatap muka, urung dilakukan karena pandemi COVID-19. Tidak hanya di perkotaan, kondisi ini juga terjadi hingga pelosok tanah air. Salah satunya di Desa Tolok, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Ruang kelas yang seharusnya berisi meja dan kursi belajar yang berjajar rapi, kini tampak lengang dengan kursi ditumpuk di sudut kelas. Papan tulis yang seharusnya berada di dinding kelas kini hanya tergeletak tanpa alas, sebab proses belajar masih banyak dilakukan dari rumah masing-masing. Salah satu siswa yang merasakan belajar dari rumah adalah Felix Frederico Visel atau yang akrab disapa Beto. Siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 10 Tolok ini terpaksa harus menggantung sementara seragamnya. Ibunya Marcelina Seli harus mengambil tanggung jawab untuk mengajar Beto. Di sela menjaga warung di rumahnya, Marcelina mendampingi putranya. Selama COVID ini memang harus didampingi, soalnya kan mereka sekolah tuh tidak setiap hari, tidak seperti biasa. 1 minggu itu cuma 2 kali untuk ambil tugas. Jadi setelah ambil tugas tuh ngerjakannya di rumah, dibantu sama orang tua. Kalau siang-siang gini tuh kan saya sibuk, anak juga sering main kan, jadi waktu yang tepat tuh cuma malam. Desa Tolok belum dialiri listrik dan sinyal telekomunikasi. Proses belajar mengajar di wilayah ini dilakukan secara luring. Setiap sepekan 2 kali, sekolah tatap muka dilakukan dengan waktu singkat. Sisanya dilakukan dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Beto masih cukup beruntung sebab masih bisa mendapat pendampingan orang tua saat belajar. Sementara banyak anak lain di desa ini tidak banyak yang bisa mendapatkan pendampingan. Jika siang hari, sebagian besar orang tua harus bekerja di sawah atau kebun. Sementara pada malam hari penerangan berupa listrik tidak tersedia. Memang kami himbau kemarin waktu dengan orang tua, siswa, supaya orang tua itu di rumah memberikan bimbingan, mendampingi anaknya. Ternyata di kampung ini agak sulit rupanya, karena mungkin orang tua karena banyak kesibukan berladang, pagi pergi, sorenya pulang. Jadi lupa dengan kondisi anaknya yang kita sampaikan dengan mereka supaya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Melihat keterbatasan yang dialami anak-anak di Desa Tolok, personel TNI berinisiatif memberikan tambahan belajar bagi anak-anak. 2 unit sepeda motor dinas disulap dengan ditambahkan gerobak buku yang dinamai Gerobak Pintar. Dengan Gerobak Pintar, para personel Babin Kamtibmas kemudian mendatangi anak-anak yang berada di setiap dusun di Desa Tolok. Proses belajar di Gerobak Pintar dilakukan dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Anak-anak diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. Langkah ini merupakan bagian dari pembangunan program non-fisik dalam program TNI Manunggal Membangun Desa yang digelar oleh Kodim 1201 Mempawah. Program ini akan dilakukan secara terus-menerus selama pandemi COVID-19. Pandemi ini aktivitas belajar mereka hanya melaksanakan secara luring, di mana 1 minggu sekali mereka datang ke sekolah untuk mengambil tugas. Setelah itu menyelesaikan tugasnya, di minggu berikutnya mereka mengumpulkan tugas tersebut. Nah, di antara waktu itu tentunya banyak waktu kosong, di mana mereka hanya memanfaatkan waktu untuk bermain maupun membantu orang tuanya. Nah, di sisi waktu-waktu kosong inilah kita berusaha membantu, memberikan pendampingan kepada anak-anak tersebut, khususnya dalam proses belajar mengajar. Aksi ini menarik perhatian anak-anak yang haus akan pendidikan di tengah keterbatasan yang ada. Kehadiran personel TNI yang menemani mereka belajar sambil bermain menjadi angin segar. Pelajaran apa aja? Pelajaran baca. Apa? Cerita. Senang nggak? Senang. Itu bapak-bapak TNI? Senang.
Program yang dilaksanakan selama 1 bulan sejak 1 hingga 31 Maret ini rencananya akan diperpanjang dan terus dilakukan, serta akan diterapkan di wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah. Program ini diharapkan setidaknya memberikan motivasi kepada para penerus bangsa yang kelak akan menjadi tunas-tunas pemimpin negara. Iksan Ginanjar, Anugrah Ignasia, Kompas TV, Kalimantan Barat.